Selamat malam pemirsa. Ya, gimana kabarnya? Semoga kita masih sehat-sehat saja ya dalam situasi seperti ini. Baiklah pemirsa, malam hari ini kita sudah sampai malam yang keempat dari rangkaian Minggu Sembahyang Pemuda atau perayaan Global Youth Day. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menarik nih teman-teman, yaitu tentang dekapan manusia. Baik pemirsa, malam hari ini seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Sherin. Halo teman-teman. Iya. Sherin gimana? Baik, sehat? Baik, puji Tuhan. Oke. Nah, Sherin, untuk memulai pembahasan kita malam ini, kita mau mulai dari ayat mana dulu nih, Sherin? Ya, sesuai ayat tema kita ada di 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Oke, kita buka sama-sama ya pemirsa. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah Sherin, dari ayat ini sebenarnya cukup jelas ya. Tapi ada beberapa elemen nih yang mungkin pemirsa di rumah juga ingin tanyakan. Saya lihat dari ayat 19 nih Sherin, di bagian mendekati akhir, bahwa Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nih maksudnya apa nih? Maksudnya apakah kita sebagai manusia bisa suka-suka aja nih buat dosa lalu nanti Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran saya terus berulang seperti atau gimana nih Sherin kira-kira? Enak ya kalau misalnya Tuhan gak memperhitungkan kesalahan kita, karena dosa aja kan? Iya. Nah, kalau misalnya di ayat bahasa Inggrisnya dibilang not counting man's sin against them. Jadi maksudnya Tuhan tuh tidak memperhitungkan kesalahan kita terhadap Dia. Oh, gitu ya. Jadi artinya belas kasihan Tuhan itu telah pada aturannya ya. Tidak berarti semena-mena kok kita berdosa aja, toh Tuhan nanti akan mengampuni kita, gitu ya. Oke. Kita sekarang sudah mengerti di bagian situ. Gimana dengan di bagian akhirnya yang itu akan mengangkat tema kita ya malam hari ini adalah di bagian akhir, pemirsa boleh lihat di ayat 19, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini maksudnya apa ini? Mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Nah, menarik ya. Maksudnya mempercayakan berita pendamaian itu berarti awalnya itu berita pendamaian punya Allah dan itu dipercayakan kepada kita. Okay. Nah, seperti yang kita juga udah belajar di malam sebelumnya, Tuhan itu membuka tangan memberikan pendamaian kepada kita. Nah, di sini dibilang pendamaian itu sekarang giliran kita untuk berikan kepada orang sesama kita. Wah, ini bagus sekali ya. Ini adalah fondasi ya pemirsa, fondasi dari pembahasan kita malam ini, yaitu temanya adalah dekapan manusia ya, dekapan manusia. Tadi Sherin juga sudah bilang bahwa di malam sebelumnya kita belajar tentang Tuhan yang mengampuni kita. Sekarang saatnya kita mengampuni sesama ya. Mungkin begitu seperti itu ya Sherin ya. Oke, untuk bisa belajar mengampuni sesama, mungkin kita perlu contoh nih Sherin dari salah satu tokoh Alkitab. Nah, malam hari ini tokoh mana nih yang akan kita angkat malam hari ini pembahasannya? Tokoh kita ada di Kejadian 45. Boleh kita buka bareng-bareng. Itu ceritanya tentang Yusuf. Wah, Yusuf ya. Ini pemirsa juga pasti udah familiar ya. Yusuf. Mungkin saya bisa cerita sedikit nih. Kenapa Yusuf ini bisa jadi tokoh sentral dalam pembahasan malam hari ini? Dari jalan hidupnya dulu deh. Gimana kira-kira? Sebenarnya kita pasti udah tahu kan ya cerita tentang Yusuf. Kita ceritain dikit lagi. Yusuf itu anak kesayangan dari bapaknya. Dan itu membuat kakak-kakaknya yang ada banyak itu benci sama dia. Nah, puncaknya ketika dia dijual ke Mesir, dia jadi budak di sana. Terus ternyata dia akhirnya jadi perdana menteri. Nah, terus cerita kita itu mau mengangkat saat kakak-kakaknya ketemu lagi sama Yusuf di Mesir itu. Saat Yusuf sudah menjadi perdana menteri dan kakak-kakaknya malah datang untuk meminta makanan, meminta bantuan kepada Yusuf. Oke, jadi itu cerita sekarang ya. Dan tema yang tadi saya juga bilang bahwa tema yang tadi adalah pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya ya. Nah, unik mengapa pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini Sherin unik dalam hal pengampunan tema malam hari ini, dekapan dalam manusia. Kenapa itu bisa unik, Sherin? Ya, coba kita bayangin aja deh. Kita sebenarnya kita sama saudara kita aja itu udah paling rentan untuk berantem sih. Oke.
Dari hari kakak berantem gitu loh sama kakak beradik kan. Iya. Terus udah kayak gitu ditambah ini kakaknya beneran benci sama dia, sebenci itu. Iri ya dia. Iri, dia beneran benci. Habis itu beneran dijual dan menakjubkan ya Yusuf ini dengan secara tulus dia mengampuni ya. Oke. Dan itu kita belajar dari malam sebelumnya itu sulit ya. Itu sulit. Itu sulit ya. Nah, saya ingin mengangkat satu eksperimen yang mungkin pemirsa juga tahu. Eksperimen ini adalah Stanford Prison Experiment, di mana pada bagian ini ada sebuah eksperimen yaitu volunteernya ini dibagi menjadi satunya itu adalah prisoner, ya satunya itu adalah garda di penjaga penjara, satunya itu adalah orang yang berperan di penjara. Nah, dalam beberapa hari mereka mencoba memainkan perannya. Ternyata orang yang menjadi penjaga penjara ini terlalu mendalami perannya. Jadi dia mendalami perannya sehingga dia menyiksa, abusive ya terhadap siapa yang temannya sendiri atau volunteer yang lain yang menjadi prisoner itu. Nah, dari eksperimen ini ada banyak hal yang bisa kita ambil. Tapi saya ingin mengambil bahwa seseorang itu bisa berubah sifatnya ketika dia sudah mendapatkan posisi yang lebih tinggi, posisi sosial yang lebih tinggi dari sekitarnya. Nah, sedangkan di kondisi ini Yusuf itu kan sebenarnya dia bukan lagi istilahnya saudara-saudara yang biasa, dia udah jadi tadi saya bilang perdana menteri ya. Nah, kenapa di posisi itu dia tidak abusive power dan dia tidak memanfaatkan itu untuk wah nih kali ini gua kerjain nih kakak-kakak gua kemarin waktu itu mereka udah nyiksa gua kan, sekarang giliran gua nih karena gua udah lebih tinggi daripada mereka. Kenapa Yusuf tidak melakukan itu selain daripada pengampunannya? Gimana saya kira-kira? Ya bener kan. Kalau Yusuf udah bisa ngapain aja kan, kayak seluruh kehidupan mereka makanan gitu yang diminta kan. Terus dia yang punya bisa aja nggak dijual kayak apa, kayak mahalin bisa aja. Cuman di sini kita belajar karena Yusuf itu dia itu mengingat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Yusuf itu melihat dia dijual ke Mesir bukan lagi karena kakak saudara-saudaranya, tapi dia melihat kepada Tuhan, yaitu rencana Tuhan saat dia dijual ke Mesir adalah untuk membantu keluarganya saat kesusahan. Itu luar biasa sekali ya. Yusuf punya mindset yang berbeda ya dari banyak orang, bahwa kesusahan ini walaupun itu kan orang lain, dia merasa bahwa itu tuh adalah rencana Tuhan yang tadi saya juga bilang. Nah, mungkin saya di Kejadian 50 ada satu ekspresi ya Yusuf, di situ ada ekspresi Yusuf yang juga mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Mungkin saya bisa ungkapkan itu pada pemirsa juga di rumah. Oke, kalau bisa boleh buka di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Itu ceritanya gimana Yusuf dan saudara-saudaranya udah bertemu. Mereka udah saling Yusuf udah ngaku aku ini adikmu. Terus saudara-saudaranya juga udah tahu. Dan ini ceritanya saudara-saudaranya udah balik bersama bapaknya. Oke. Nah, di situ bapaknya meninggal. Nah, terus di sini ceritanya saudara-saudaranya mau memberitahu kepada Yusuf bahwa bapaknya meninggal. Oke, jadi ini kabarin lah ya, orang tua kita udah meninggal nih, gitu ya. Tapi gimana kita habis itu? Tapi anehnya, padahal mereka kakak adik, kakak-kakaknya ini nyuruh orang untuk datang ke Yusuf, bilang kalau bapakmu meninggal. Terus ditambahin lagi, kakak-kakaknya ini nyuruh orang bilang ke Yusuf bahwa kata terakhir dari bapakmu adalah ampuni kakak-kakakmu. Wow. Jadi di sini kita bisa lihat sampai bapaknya meninggal pun kakak-kakaknya ini masih gak percaya kalau Yusuf itu mengampuni dia. Kayak gimana caranya gitu? Dan itu di kejadian itu diekspresikan bahwa Yusuf pada saat itu apa? Ya, menangis ya. Yusuf menangis. Dan yang saya juga bilang bahwa ternyata kakaknya ini ya mungkin takjub tapi gak percaya juga. Tapi ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa kakak-kakaknya ini merasa selama ini pengampunannya Yusuf itu datang ketika orang tua mereka masih hidup ya. Nah, mereka takutnya adalah wah ini orang tua yang selama ini sudah melindungi Yusuf ya, melindungi pengampunan ini udah mati nih. Takutnya Yusuf nanti malah dendam sama mereka. Jadi mereka tadi yang saya bilang gitu ya, jadi menjelaskan bahwa berarti Yusuf ini bisa balas dendam nih. Kita bilang aja bahwa bapaknya suruh Yusuf mengampuni. Tapi ekspresi Yusuf adalah dia apa? Dia menangis ya.
menangis bagaimana cintanya Yusuf dan pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang mungkin tidak dimengerti oleh saudara-saudaranya. Itu sebenarnya adalah pengampunan yang tulus. Wah, ini luar biasa sekali ya pemirsa. Ya, jadi pemirsa, tema kita malam ini sudah cukup jelas ya. Gimana tentang Tuhan telah membuka tangannya terhadap kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah Tuhan tuh mengandalkan kita untuk kita juga membuka tangan kita dan mengampuni sesama kita. Tapi nih Kak, ada sesuatu yang menarik nih. Sama ayat yang cukup kontroversial menurut. Wah, ini saya suka nih kontroversial. Pertama di Yohanes 20 ayat 23. Wah. Coba, Kakak boleh baca itu. Oke ya, pemirsa, ini ayat yang katanya kontroversial, yaitu di Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, ini berarti kita sebagai manusia bisa mengampuni dosa orang. Mana di sini? Apa nih maksud ayat ini? Ini apa nih maksudnya? Iya, kalau misalnya kita baca kayak gini rasanya kayak ada banyak arti ya. Iya, banyak ya. Kalau yang pertama, apalagi didukung dari Lukas 17 ayat 3 dan 4. Oke, Lukas 17 ayat Kita buka 3 dan 4 ya. Ini kita mencoba menjawab ya apa maksud ayat ini. di situ kan dibilang, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Oke. Apakah ini artinya maksud dari ayat ini secara personal? Jadi ketika aku bersalah harus diampuni sama kakak misalnya. Jadi apakah maksud ini secara personal? Oh, berarti ini kemungkinan pertamanya ya. Iya. Kemungkinan pertama bahwa ayat ini maksudnya adalah kita harus mengampuni dosa personal, dosa orang terhadap kita. Itu ya dari ayat itu. Terus kemungkinan lain apa lagi nih saya? Nah, bisa jadi juga ini adalah pengampunan dan pemberian dari gereja. Oke. Ayatnya itu ada di Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19 ya. Boleh coba kakak bacain? Oke. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah ini kan mirip-mirip ya, kayak kalau kita mengampuni bakal diampuni. Nah ini apa yang diikat akan terikat di surga. Nah gitu kan? Iya. Nah jadi apakah ini maksudnya dalam gereja ketika kita menyatakan sesuatu itu akan terjadi. Tapi ini maksudnya harus sesuai dulu, gereja itu harus sesuai dulu dengan apa yang di surga gitu. Oh, jadi dari Matius 16 ayat 19, apa yang kau ikat di bumi akan kau ikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan kau lepas di surga. Itu hubungannya dengan pemerintah di gereja ya. Tadi saya bilang bahwa itu boleh menjadi sesuai kalau misalnya gereja itu sudah sesuai dengan Alkitab, gitu ya saya pikir. Iya. Oh, berarti ini kita dapat nih pemirsa kemungkinan kedua dari ayat ini. Nah, kita udah tahu nih dua kemungkinan sebelumnya tadi udah sharing jelaskan kepada kita ya pemirsa. Nah, sekarang kemungkinan ketiganya nih apa nih sharing dari Yohanes 20 ayat 23. Nah, kan saat kita baca Alkitab kita tuh penting banget harus baca konteksnya. Oke. Nah, konteks dari ayat ini itu saat Yesus udah mati, udah bangkit, menampakkan diri kepada murid dan pengen balik lagi ke surga. Nah, di sini Yesus ngomong ini. Nah, kita lihat lagi Yesus itu di ayat sebelumnya bilang akan menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya. Ini setelah mau ke surga tuh ya, dia menjanjikan Roh Kudus. Nah, setelah itu gimana tuh? Nah, ini berarti kemungkinan besar berhubungan dengan amanat agung. Oh iya. Soalnya tahu kan amanat agung itu apa? Ya, yang bahwa muridnya itu disuruh menginjil, lalu disuruh membaptis ya. Berarti ya ini sebenarnya ya pemirsa, Yesus itu tidak ada memberikan otoritas ya pada manusia untuk bisa mengampuni dosa orang. Berarti otoritas itu masih pada Yesus. Ada nggak nih kira-kira sharing ayat yang bisa mendukung paham ini sharing? Nah iya benar banget.
terdapat di Lukas 24 ayat 47. Boleh kita buka sama-sama ya? Tadi berapa Lukas? 24 ayat 47. Lukas, sebentar. Lukas 24. Pemirsa boleh sama-sama buka ya. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Oke. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Wah. Nah, Ini luar biasa sekali ya, seri ini mantap sekali ya. highlightnya dibilang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dalam namanya. Oke, berarti dalam nama Yesus saja ya. Iya. Terus dia juga bilang tentang berita tentang pertobatan. Nah, kalau kita bahas tentang berita itu berarti ada hubungannya kan dengan amanat agung tadi tuh ya, Sherin ya. Iya. Yang Sherin bilang bahwa wah berarti berita Injil bahwa hanya Tuhan yang bisa apa mengampuni dosa itu harus diberitakan kepada semua orang. Wah, berarti sebenarnya maksud ayat ini apa nih, Sherin? Nah, jadi maksudnya ayat ini tuh kita bayangin kayak gini. Saat aku orang berdosa dan aku mau bertobat ke dalam gereja. Gitu. Oke. Dan pernyataan daripada orang berdosa untuk bertobat itu apa? Baptisan. Nah, Iya, itu yang amanat agung ya yang disuruh membaptis itu, ya. membaptisan itu. Dan secara yang membaptiskan itu yang bisa membaptiskan itu dari gereja. Dari gereja. Nah, jadi di sini ngomong ya maksudnya adalah gereja yang bisa membaptiskan itu yang bisa mengampuni dosa. Oh, berarti pengampunan dosa di sini itu artinya bahwa murid-murid Yesus atau gereja itu diberikan kemampuan untuk menginjil orang bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Yesus saja, ya. Dan pernyataan bahwa mereka sudah menerima Injil itu adalah melalui baptisan. Nah, makanya tadi dibilang berarti otoritas yang diberikan, sekali lagi misalnya otoritas yang diberikan kepada gereja itu bukan menyatakan orang sudah diampuni atau tidak, tapi menyatakan orang bisa dibaptis atau tidak. Nah, itu kita sudah tahu sendiri ya bahwa gereja bisa memutuskan bahwa orang ini sudah layak dibaptis, orang ini belum layak dibaptis dari kemampuannya mempelajari Injil. Wah, ini ternyata kita dapat lagi ya, ini ayat yang kontroversial ya, tadi juga kita sudah sampaikan. Sherin juga bilang bahwa ternyata kita sudah belajar bahwa pengampunan dosa itu hanya dari Tuhan. Wah, ini pembahasan malam ini sangat luar biasa ya pemirsa. Kita sudah belajar ya malam hari ini bahwa pengampunan dosa hanya datang dari Tuhan, dan kita sebagai manusia harus apa tadi? Membagikan kepada teman-teman kita semua ya, kepada saudara-saudara kita. Oke pemirsa, nah mungkin pembahasan kita malam hari ini sampai di sini saja ya Sherin ya. Terima kasih Sherin yang sudah bergabung bersama dengan kita supaya bisa bergabung lagi untuk video-video selanjutnya. Baiklah pemirsa, kita sangat terberkati dalam Tuhan bahwa materi kali ini sungguh sangat bagus ya. Kita belajar mengampuni seperti Yusuf. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada saran, kritik, kami menerima sekali ya untuk pengembangan video. Untuk video-video selanjutnya, boleh untuk menaruhnya ada di komen. Silahkan komen ya di video ini, atau mungkin video-video sebelumnya mungkin ada kritik atau saran atau ada pertanyaan, boleh di komen supaya nanti mungkin di video selanjutnya bisa dijawab atau kita bisa coba diskusi lagi. Terima kasih banyak Sherin ya. Baiklah pemirsa, tonton lagi video selanjutnya. Kita cukup sampai sejenak untuk pembahasan malam hari ini dengan tema dekatan manusia. Baiklah pemirsa, sungguh luar biasa ya firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita diajarkan untuk saling mengampuni seperti Tuhan juga sudah mengampuni manusia. Nah, pembahasan besok itu tidak kalah menarik pemirsa dengan malam hari ini, yaitu tema yang akan kita ambil adalah Duta Besar Pendamaian. Nah, seperti apa pembahasan besok? Untuk itu jangan lupa terus ikuti Jagram Channel dengan like dan subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya besok hari kita akan bisa sama-sama membahas tentang Duta Besar Pendamaian. Nah pemirsa, seperti biasa pada akhir acara ini kita akan melakukan aktivitas dalam rangkaian Minggu Sembahyang Pemuda kita, supaya para pemuda dan pemudi bisa diperlengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang akan menunjang iman kita. Nah, terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti acara malam hari ini. Semoga tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, apa
kabar hari ini? Semoga pada hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan, walaupun kondisi kita saat ini dalam keadaan tidak baik, tapi kita supaya tetap menjaga kesehatan, supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, teman-teman, dalam acara Minggu Sembahyang kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama Minggu Sembahyang ini berlangsung. Nah, ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah buku jurnal doa. Nah, teman-teman, sebenarnya buku ini bisa teman-teman bikin sendiri di rumah. Tapi karena ini adalah hari yang istimewa, kami dari Departemen Pemuda Advent menyediakan giveaway 30 buku. Nah, dengan syarat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, teman-teman bisa ambil buku ini di Gereja Advent Timoho, tapi jangan lupa teman-teman harus menghubungi ketua PA untuk pengambilannya. Nomornya ada di bawah ini, jangan lupa ya, hubungi ketua PA untuk pengambilan buku. Nah, bagaimana cara mengisi jurnal doa ini? Yang pertama adalah, nah, di lembar pertama ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Nah, kolom yang paling atas adalah apa sih yang teman-teman syukuri pada hari ini. Nah, teman-teman bisa tulis di sini apa aja yang teman-teman syukuri. Kemudian kolom yang kedua, setelah teman-teman mendengarkan firman Tuhan, firman dari Global Rangkaian Minggu Sembahyang ini, teman-teman tuliskan apa yang teman-teman lihat tentang Allah dan apa yang teman-teman lihat tentang diri teman-teman sendiri setelah mendengar firman Tuhan itu. Lalu kolom yang ketiga adalah teman-teman menuliskan apa sih yang teman-teman ingin doakan setelah mendengarkan firman Tuhan itu. Sekarang kita masuk ke lembar kedua ya. Nah, di lembar kedua ini adalah list doa-doa khusus atau doa-doa pokok yang teman-teman ingin doakan. Misalnya keluarga teman-teman lagi ada pergumulan. Nah, tuliskan di sini apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga besar teman-teman. Terus yang kedua adalah misalnya ada seorang sahabat sedang memiliki pergumulan yang besar, boleh tuliskan di sini sebagai pokok doa. Kemudian ada tetangga dan diri sendiri. Nah, ini adalah pokok doa yang paling khusus yang memerlukan doa yang sungguh-sungguh dari teman-teman. Dan lembar yang ketiga adalah permohonan doa. Nah, di permohonan doa ini misalnya teman-teman ada seorang temannya datang, tolong doakan saya ya, saya lagi ada pergumulan ini. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sini dan teman-teman harus follow up. Nih di kolom paling kecil ini teman-teman harus follow up. Misalnya tanyakan apakah pergumulannya sudah selesai dan kapan pergumulannya itu dijawab. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jurnal doa, dan pengisian jurnal doa ini dilakukan setelah firman dari rangkaian Minggu Sembahyang selesai setiap harinya, baru teman-teman boleh mengisi buku jurnal doa ini. Nah, yang kedua adalah botol pengakuan kesalahan. Nah, bagaimana cara mengerjakan pengakuan kesalahan ini? Nah, teman-teman harus menyediakan 1 botol kosong. Kemudian kalau teman-teman di rumah ada kertas origami atau kertas warna, teman-teman boleh gunakan itu. Kalaupun tidak ada, boleh menggunakan kertas polos biasa. Nah, caranya adalah anggaplah ini adalah kesalahan kita pada hari ini. Mungkin buat kita itu adalah sebuah kesalahan yang sepele atau kesalahan yang udahlah ringan gitu. Nah, kalau menurut teman-teman itu adalah kesalahan yang ringan, robeklah kertas itu ukuran kecil, kemudian tempelkan di bagian botol. Seperti itu, tempelkan di luar bagian botol. Kemudian kalau teman-teman merasa itu adalah, aduh saya hari ini melakukan kesalahan yang fatal. Nah, teman-teman boleh merobek kertas ini dengan ukuran yang lebih besar. Lalu tempelkan lagi di bagian luar dari botol itu. Nah, teman-teman, dalam 1 hari teman-teman boleh menuliskan 5 kesalahan teman-teman yang menurut teman-teman, aduh itu udah merugikan saya, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, caranya adalah silakan tuliskan kesalahan-kesalahan itu, kemudian gulung, lalu masukkan ke dalam botol.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pun dilakukan setiap hari selama kegiatan minggu sembahyang ini berlangsung. Nah, teman-teman, ini yang terakhir, yang ketiga adalah pokok doa. Nah, di pokok doa ini teman-teman perlu menyiapkan satu toples atau misalnya satu kotak yang sudah tidak terpakai dan tuliskan di luarnya pokok doa. Apa aja sih yang menjadi pokok doa kita? Nah, yang pertama, kita doakan negara kita doakan kondisi negara kita yang sedang tidak baik ini, lalu kita doakan keluarga kita masing-masing, kesehatan kita masing-masing. Nah, yang paling penting adalah teman-teman di dalam pokok doa ini wajib mendoakan 7 orang dari teman-teman, dari kerabatnya teman-teman yang mungkin belum mengenalkan kebenaran, atau mungkin 7 orang dari rekan-rekannya teman-teman yang selama ini dia berkuliah di Jogja tapi nggak pernah kelihatan di gereja. Nah, silakan didoakan, dan setelah didoakan silakan namanya tuliskan di kertas. Setelah dituliskan di kertas, masukkan ke dalam toples ini. Lalu teman-teman ambil waktu sejenak untuk berdoa, dan ini pun dilakukan setiap hari selama kegiatan minggu sembahyang ini berlangsung. Nah teman-teman, itu adalah 3 aktivitas yang akan kita lakukan setelah pelajaran firman Allah selama minggu sembahyang ini berlangsung. Jadi teman-teman, jangan sampai lupa ya untuk terus mengikuti kegiatan ini setiap harinya, mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Maret 2020. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Tetap belajar firman Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus dengan doa yang sungguh-sungguh, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu hidup sehat. Sampai jumpa di kegiatan minggu sembahyang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.